Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Viva Faridi. Ya, oke. Jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah yang ada di Akamigas Bolongan, yaitu Teknik Pengeboran 2. Jadi pada video kali ini kita akan membahas masalah teknik pengeboran secara umum, secara garis-garis besarnya. Jadi ketika misal kalian itu dipanggil untuk interview, setidaknya kalian itu tahu bahwa apa-apa saja nih yang harus dijelasin masalah pemboran gitu kan, secara poin-poin utamanya lah gitu. Nah, jadi sebelum masuk materi kita perkenalan dulu ya. Jadi nama saya itu Fikri Alfian Faridi, NIM 180100076 dari kelas Teknik Perminyakan B18 untuk matkul Teknik Pengeboran 2. Oke. Jadi kalau kita berbicara masalah pengeboran, pertama-tama kalian harus tahu dulu dong, tujuan kita melakukan pemboran itu untuk apa sih, gitu kan. Jadi tujuan yang pertama itu adalah yaitu kita untuk membuat lubang sampai kedalaman tertentu. Jadi pertama-tama ya kita buat lubang untuk mencapai lapisan yang kita tuju tersebut, lapisan yang mengandung hidrokarbon. Nah, misal kita udah selesai membuat lubang, terus lapisan yang kita tuju atau yang kita mau itu udah tercapai, berarti ya langkah selanjutnya itu kita melakukan produksi untuk sumur tersebut. Selanjutnya yaitu setidaknya kita tahu bahwa klasifikasi pemboran itu ada berapa saja. Dimana secara umum nih ya, pemboran itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pemboran eksplorasi sama pemboran eksploitasi. Untuk pemboran eksplorasi sendiri itu adalah pengeboran yang biasanya itu memakan waktu yang sangat lama ya, karena dimana dia ini adalah proses untuk mencari data-data dari sebuah sumur tersebut. Seperti itu, biasanya yaitu penuh dengan risiko yang sangat tinggi. Nah, kemudian misal kalau sumur eksploitasi, biasanya ini sumur yang kita udah ketemu data-datanya dari sumur eksplorasi, terus tinggal kita melakukan eksploitasi atau pengurasan sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan atau keuntungan yang kita inginkan. Nah, kemudian biasanya apa-apa saja itu langkah-langkah atau prosedur dalam pemboran yang harus disiapkan itu kan. Jadi pertama itu kita harus buat programnya dulu untuk pemboran. Dimana kita siapin desain dari casingnya, kemudian desain ntar buat optimalisasinya seperti apa, kemudian desain dari mud atau lumpur pemborannya seperti apa, itu harus disiapin dulu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk proses ke pelaksanaan, kemudian penyelesaian, kemudian untuk pelaporan tahap terakhir. Sudah pasti kalau berbicara masalah pemboran berarti ya ada beberapa tipe sumur atau jenis sumur yang akan bisa atau opsi-opsinya gitulah. Yang pertama itu ada sumur tegak, jadi sumur vertikal itu dia lurus aja ke bawah. Kemudian yang kedua ada sumur berarah atau directional well, jadi ada beberapa sudut kemiringan yang kita buat mungkin sengaja untuk menghindari zona-zona yang berbahaya atau zona-zona yang dianggap memiliki potensi terjadinya kick atau loss dan lain-lain seperti itu. Contohnya seperti salto yang memiliki tekanan yang tinggi seperti itu ya. Kemudian ada juga opsi yang ketiga itu sumur horizontal atau sumur yang miring. Nah, selanjutnya itu untuk pemboran apa-apa saja yang harus perlu disiapkan gitu kan. Sebelum kita melakukan pemboran, apa-apa yang perlu disiapkan. Jadi pertama sudah pasti kita sudah harus tahu mengenai lokasi atau koordinat dari lokasi sumur kita. Nah, itu biasanya kita tahu dari orang-orang geologi, kemudian kita survei lapangan tersebut. Nah, setelah kita survei bahwa udah di sini lokasinya, terus kita buat akses jalan masuk ke lokasi tersebut. Bertujuan untuk transportasi, akomodasi dan lain-lain seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita membuat fondasi dari rig. Kemudian kita buat selarnya, kemudian kita tempat pembuangan limbah agar limbah dari pemboran kita tidak tercecer dan lain-lain yang akan mengakibatkan limbah pada lingkungan atau pencemaran lingkungan. Kemudian kita buat tempat flare-nya juga, itu buat persiapan pemboran. Selanjutnya itu perangkat bor. Perangkat bor itu pertama terdiri dari menara atau yang sering kita kenal dengan rig ya, kemudian drawok,
mana itu biasanya adalah untuk tempat untuk melilitkan si drilling line. Kemudian ada engine atau mesin penggerak, biasanya berupa mekanik ataupun listrik. Sekarang udah banyak yang menggunakan listrik. Kemudian pompa, biasanya pompa lumpur. Kemudian tangki, biasanya tangki untuk mengaduk si lumpur itu agar tidak mengendap. Kemudian ada BOP, alat untuk mengatasi semburan liar. Nah, kemudian dan lain-lain banyak lagi. Kemudian rangkaian pipa bor. Secara umum sih rangkaian pipa bor terdiri dari bit atau yang kita sebut dengan pahat. Kemudian ada drill collar, kemudian ada drill pipe dan lain-lain. Dan lain-lain ini biasanya tuh berisi aksesoris tambahan yang ditambahkan di rangkaian drill string kita, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah proses pengeboran. Kalau untuk proses pengeboran, biasanya yang pertama kita ngebor dulu untuk lubang 36 inch. Kemudian kita running casing stop pipe-nya yang 30 inch. Kemudian kita semen. Kemudian kita lanjut ngebor lagi untuk trayek 17/2 inch. Kemudian kita masukkan konduktor casing yang 13/8 inch. Kemudian kita semen. Nah, sudah udah semen, kemudian kita lanjut lagi ngebor untuk trayek 12/4 inch. Kita masukkan casing intermediate, dimana casing intermediate biasanya berukuran 95/8 inch. Kita semen lagi. Kemudian kita lanjut ngebor di trayek 8/2 inch dan kita masukkan casing yang 7 inch dan di semen, tergantung kondisi dari sumurnya. Kemudian kita penyelesaian sumur. Nah, itu secara umumnya seperti itu kita melakukan pemborannya. Untuk ukuran-ukurannya bisa bervariasi tergantung dari keinginan atau kebutuhannya seperti apa dari sumur tersebut. Oke, selanjutnya ada satu hal lagi yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pengeboran, yaitu adalah lumpur pengeboran. Jadi lumpur pengeboran ini fungsinya buat apa sih? Dimana biasanya tuh orang tuh biasanya menyebut bahwa lumpur pengeboran ini tingkat keberhasilan dari kita ngebor itu adalah 90% ada di lumpur pengeboran. Fungsinya buat apa sih? Yang pertama, mengangkat serbut bor atau cutting. Jadi untuk hasil gerusan dari mata bor berupa serpihan-serpihan batuan, nah itu biasanya entar diangkat oleh cutting ke permukaan, oleh lumpur ke permukaan. Kenapa harus seperti itu? Agar si cutting-cutting itu tidak numpuk di bawah yang akhirnya akan menjepit mata bor kita atau pipa bor kita, akhirnya akan menyebabkan pipe sticking gitu. Kemudian kontrol tekanan fluida formasi. Lumpur pemboran juga sekaligus berperan untuk mengontrol tekanan formasi, di mana dia berperan sebagai tekanan hidrostatis di sana yang berfungsi untuk mengimbangi tekanan dari dalam formasi kita. Selanjutnya, menahan serbuk bor anulus bila stop sirkulasi. Jadi dengan adanya lumpur pemboran itu pada saat sirkulasi berhenti, maka diharapkan bahwa serbuk bor itu tidak langsung masuk lagi ke bawah atau turun lagi ke bawah, tapi tertahan oleh si lumpur ini. Harapannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya berperan juga untuk mendinginkan mata bor atau mata bor. Kita tahu ya, hasil gerusan antara dinding batuan dan juga bor itu menyebabkan panas di situ. Nah, itu kita harapkan bahwa si lumpur pemboran ini dapat untuk mendinginkan. Kemudian menahan dinding lubang bor agar tidak gugur. Itu sih lebih masuk ke perannya si mud cake. Jadi dia mud cake itu melemuri semua dinding bor, dinding formasi, di mana dia itu bertugasnya untuk mengisolasi antara formasi dan juga lumpur, agar lumpur yang mengalir itu tidak menggerus formasi yang akhirnya akan rontoh, rubuh dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada juga fungsi sebagai media energi hidrolika, kemudian fungsi sebagai wireline logging dan lain-lain. Nah, di sini ada ini ya, ada beberapa ini contoh well profile-nya seperti ini, dan kita lihat di sini bahwa ini ya, bisa dilihat bahwa ini sepertinya adalah jenis vertikal, sumur vertikal dengan casing, ukuran casing dan juga lubangnya udah seperti itu.
Selanjutnya itu adalah parameter-parameter lumpur pemboran. Itu kita butuhkan kayak seperti spesifik gravity-nya, viscosity-nya, water loss, pH, solid content, oil content, gel strength, dan lain-lain. Kemudian problem dalam pemboran. Problem dalam pemboran itu pertama bit failing, atau adanya kayak spat atau ada yang menempel gitu pada bit sehingga mempengaruhi dari ketajaman si bit tersebut. Kemudian ada cell problem, kemudian rangkaian terjepit. Nah ini tadi kan rangkaian terjepit itu pengaruhnya karena lubang bor yang runtuh lah dan lain-lain sehingga menimbun si mata bor itu. Kemudian ada hilangnya lumpur atau explore circulation. Biasanya itu masalah utamanya karena seperti kita itu menembus lapisan-lapisan yang berongga-berongga atau memiliki permeabilitas tinggi atau bergoa-goa. Nah, itu biasanya akan menyebabkan hilangnya lumpur tersebut karena lumpur kita masuk ke dalam formasi tersebut. Apalagi jika materialnya tidak mendukung hal tersebut, itu bakal langsung terjadi loss circulation. Kemudian semburan atau kick, di mana fluida formasi masuk ke dalam sumur kita. Dan lebih parah lagi jika terjadi semburan liar atau blowout. Informasi yang masuk itu menembus sampai ke permukaan. Ada benda-benda jatuh atau fish. Biasanya misal terjadi semburan liar nih, kita potong pipanya, nah itu akan menjadi fish atau benda jatuh ke permukaan. Ntar bisa dipancing, bisa seperti itu. Kemudian mechanical problem. Nah selanjutnya itu adalah pekerja lain nih dari sumur. Untuk sumur misalnya ada pekerjaan yang lain juga ya, kayak KPUL atau kerja ulang pindah lapisan. Kayak kita anggap bahwa lapisan itu sudah tidak produktif lagi, kita bisa pindah mungkin di bawahnya, agak ke bawahnya atau sedikit ke atasnya, itu bisa. Kemudian reparasi, perawatan, reopening, penyelidikan, stimulasi. Kemudian kegiatan pemboran secara umum nih, kalian harus tahu juga masalah kegiatan pemboran secara umum. Dari pertama itu kita membuat lubang sumur, kemudian ya kita buat lubang, kemudian pemasangan casing, penyemenan, perforasi, atau membuat rekahan pada formasi agar pelida itu dapat masuk ke dalam sumur kita. Kemudian logging, mencari data-data dari sumur. Coring, bisa juga diambil sampel dari batuan untuk mengetahui besar berapa banyak probabilitasnya, porositas dan lain-lain seperti itu. Well testing dan juga well completion atau penyelesaian sumur. Kemudian peralatan pemboran. Yang pertama itu ada peralatan sirkulasi lumpur, pemutar, mencegah semburan liar, juga alat-alat pembantu ya. Dan untuk peralatan sirkulasi sumur nih, dimulai dari tangki isap, section tank, kemudian pompa lumpur, low line, stand pipe, rotary hose, swivel, kelly, drill pipe, driller bit masuk ke anulus, kemudian back return line, cell shaker tank, sama intermediate tank, setting tank. Jadi itu peralatan di sirkulasi lumpur ya. Itu peralatan putar nih, itu bisa rotary table, itu peralatan putar, jadi untuk memutar rangkaian. Kemudian kelly bushing, kelly untuk menghubungkan itu dengan pipa kita. Kemudian kelly drilling pipe, driller bit. Kemudian peralatan pengangkat itu substruktur atau tiang penyanggah di bawah rig kita tuh. Kemudian rig floor, lantai bor, di mana tempatnya orang-orang para pekerja itu bekerja. Kemudian menara dari bor tersebut. Ada drawalk juga nih, tempat buat dililitkannya drilling line, di mana pekerja dapat langsung mengontrol situ untuk mengangkat dan menaikkan rangkaian dan lain-lain. Kemudian drilling line, di mana tali atau penghubung itulah. Kemudian crown block, itu yang di atas kotak, terletak di paling puncak menara. Kemudian traveling block, hook, dan juga link dan elevator. Nah, di sini ada gambarnya nih, the model dari rotary drilling complex. Sini udah ada semua ya,
ada dari sistem putarnya, ada tari, table, Kelly bushing, kemudian ada beatnya juga, tricolor. Dan di sini udah lengkap semua ya untuk di model dari pemboran, pelatan ID pemboran, dari sistem angkatnya, kemudian sistem lumpurnya. Seperti itu udah lengkap semua di sini gambar-gambarnya. Terus ini juga sama gambar kedua, mana terdiri dari sistem moistening system, rotary system, circulating system, bore system, blowout, preventer system, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya yaitu peralatan-peralatan untuk pencegah semburan liar nih. Ada annular preventer. Annular preventer itu kayak jenisnya itu dimana dia itu bertugas untuk menutup, hanya menutup ya, dimana dia terdiri kayak rubber packing dalamnya, jadi dia dapat menutup segala macam jenis ukuran pipa. Kemudian pipe ram ini dia menutup saat ada pipa di dalam lubang bor, jadi hanya menutup anulusnya, terdapat pipa dalam. Kemudian blim drum ini tidak terdapat pipa dalam lubang bor atau ukuran-ukuran tertentu. Kemudian siram, dimana itu sekaligus menutup dan memotong pipa. Kemudian inside BOP, kemudian akumulator unit. Akumulator itu adalah ini ya, alat untuk menggerakkan atau sumber tenaga untuk menggerakkan dari si BOP itu tersendiri. Kemudian ada peralatan pembantunya nih, seperti slip, tang, peralatan pengunci, sington, peralatan safety, dog hose, peralatan survei, peralatan pembelokan lubang, dan lain-lain. Nah, ini untuk gambar akumulatornya, untuk gambar well control system. Ini gambar BOP-nya nih. Bisa dilihat sendiri gambar BOP seperti ini. Kemudian casing. Casing itu apa sih? Casing itu adalah sejenis pipa baja gitu yang sangat kuat ya dan kokoh, dimana difungsikan untuk diturunkan ke dalam lubang sebatang demi sebatang ya, dimana dihubungkan dengan drat atau ulir gitu. Jenis casing yang secara umum yang kita ketahui ada 4 ya. Ada conductor casing, surface casing, intermediate casing, sama production casing. Terus setelah kita turunkan casing biasanya kan langsung disemen. Apa itu penyemanan sih? Maksudnya tujuannya untuk apa sih? Penyemanan itu adalah kita masukkan selari semen atau bubur semen ke dalam lubang bor, pertama untuk menutupi anulusnya ya. Jadi diturunkan di dalam casing, kemudian dari casing su, kemudian bubur semen terus naik ke anulus antara casing dengan dinding lubang bor dengan casing, dan dibiarkan bubur semen mengeras di dalam lubang bor tersebut. Nah, kemudian penyemanan. Fungsinya buat apa sih penyemanan itu? Pertama, mendekatkan casing ke formasi. Kedua, melindungi casing dari karat, mencegah hubungan formasi di belakang casing. Kemudian melindungi casing dari tekanan formasi, dan kemudian menutup zona-zona atau formasi yang membahayakan operasi selanjutnya. Seperti itu ya. Itu peralatan penyemanan. Di permukaan itu ada hopper, slurry pan, cementing lumpur, cementing line, dan cementing head. Peralatan bawah permukaannya ada casing su, casing collar, centralizer, sama Patrick ya. Selanjutnya penyemanan, penyelesaian sumur nih terakhir. Setelah kita udah menyelesaikan rangkaian dari awal sampai akhir, dari ngebor sampai ke ini, sampai di terakhir ya, setelah segmen terakhir setelah masuk casing production. Tahap terakhir adalah penyelesaian sumur, dimana dilakukan dengan metode seperti optimal compression, conventional pressure compression, dan oxidation type compression, sama permanent type compression. Nah, mungkin sekian ya pembahasan dari saya kali ini. Mungkin hal-hal itu yang harus dipersiapkan oleh teman-teman semua. Misal ntar kalau di interview, teman-teman minimal nih kalau mau lamar ke dunia pengeboran harus paham dari dasar-dasar tersebut ya, mulai dari awal sampai akhirnya.
Oke, mungkin sekian video dari saya, sekian dan lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.